Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, di hari ke-22 di bulan Ramadan 1442 Hijriah, kita awali dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga seluruh amalan kita yang telah kita tunaikan sejak hari pertama di bulan Ramadan sampai dengan detik ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga turut mendoakan semoga saudara-saudari kita yang sakit berkenan Allah sembuhkan, dan terkhusus wabah yang sedang kita hadapi bersama segera diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan ikhtiar, doa-doa serta amalan-amalan terbaik kita. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang pandemi dan motivasi keimanan. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam terkenal dengan sejarah menemukan keimanan dan ketauhidannya. Sejak Ibrahim alaihissalam kecil, tantangan kehidupannya adalah menemukan Tuhan yang mampu memberikan perlindungan, manfaat, dan mengawasinya. Kegelisahan dengan keadaan sekitar membuat Ibrahim alaihissalam bertanya-tanya akan keberadaan Tuhan. Dengan keadaan ini, membuat Ibrahim bertanya kepada ibunya, "Wahai ibuku, siapa Tuhanku?" Lalu ibunya menjawab, "Tuhanmu adalah aku." Kemudian Ibrahim bertanya lagi, "Siapa Tuhanmu?" Lalu ibunya menjawab, "Tuhanku adalah ayahmu." Kemudian Ibrahim bertanya lagi, "Lantas, siapa Tuhan ayahku?" Lalu ibunya menjawab, "Tuhan ayahmu adalah rajamu sekarang, Raja Namrud." Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, singkat cerita, dengan keadaan semacam ini membuat Ibrahim alaihissalam bertanya kepada ayahnya yang sedang membuat berhala. Tercatat dalam firman Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattahidu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin, yang artinya, dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, "Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata."
Pertanyaan ini merupakan kegelisahan Ibrahim alaihi salam yang tidak mau dibodohi untuk menyembah berhala. Berhala yang merupakan benda mati, tidak dapat memberikan apapun, tidak dapat memberi manfaat dan perlindungan, serta tidak pantas untuk disembah. Kemudian Allah memberikan tanda-tanda kekuasaannya untuk meyakinkan Ibrahim akan keberadaan Tuhannya. Ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 75 sampai dengan 79, yang artinya, dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan kami memperlihatkannya agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mencari Tuhan menjadi tolok ukur kita semua yang sedang ditimpa bencana COVID-19. Selaku umat Islam yang memperjuangkan asas-asas keislaman, tentunya menanggapi persoalan ini sebagai tanda kasih sayang Allah kepada makhluknya. Seharusnya umat Islam bertanya-tanya, seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhannya. Kenapa virus ini Allah turunkan kepada kita? Seharusnya umat Islam berpikir bahwa ini merupakan tanda kekuasaan Allah. Lebih konkretnya, bahwa seharusnya dengan adanya bencana ini umat Islam semakin kuat akidahnya. Jika umat Islam berpikir layaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, ini menjadi contoh nyata bahwa Allah ingin hambanya kembali kepadanya dengan cara mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat, doa,
menjaga keluarga, kerabat, tetangga, dan orang-orang tersayang merupakan bukti keimanan seorang hamba dengan adanya pandemi ini. Menjaga diri agar bisa menjaga jarak dalam sosial, menjaga anak agar selalu hidup bersih, dan mengajak sanak keluarga untuk beribadah adalah contoh keimanan yang senantiasa dijaga. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, sebaliknya, jika umat Islam berpikir negatif kepada Allah dengan diturunkannya pandemi ini, bahwa Allah sudah tidak sayang lagi kepada hambanya, adalah perbuatan yang sangat dibenci Allah. Semua cobaan, bencana, dan ujian yang Allah berikan kepada hambanya tidak lain dan tidak bukan pasti ada kemaslahatan yang lebih utama. Oleh karenanya, sebagai umat Islam berhak mencontoh cara berpikir Nabi Ibrahim alaihissalam dalam memperkuat keimanan dan akidah, terlebih lagi dalam menghadapi musibah virus corona ini. Mudah-mudahan umat Islam mampu menjalani bencana ini dengan penuh keikhlasan dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan pikiran, hati, dan akidah kepada hamba-hambanya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, marilah kita berdoa, mudah-mudahan dengan adanya bencana virus ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menguatkan keimanan hamba-hambanya dan selalu melindungi dari mara bahaya COVID-19. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.